Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat semuanya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari dan membahas tentang tahap pencatatan pada perusahaan jasa. Lebih tepatnya kita sudah membahas mengenai pencatatan ke dalam jurnal umum. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang posting. Apa itu posting? Sederhananya, posting adalah pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar. Jadi, transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal umum kita pindahkan ke buku besar sesuai dengan klasifikasi akunnya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana bentuk dari buku besar. Di bagian paling atas, kita tulis terlebih dahulu nama perusahaannya. Kemudian di bawahnya kita beri keterangan buku besar. Lalu di bawahnya lagi kita tulis periodenya, yaitu pada bulan dan tahun berapa kita mencatat buku besar tersebut. Nah, kemudian sebelum membuat kolomnya, di bagian kiri atas kita beri keterangan nama akun, dan di bagian kanan atas kita beri keterangan nomor akun. Nah, selanjutnya ke kolom. Nah, kolom pertama yaitu tanggal, itu berisi tanggal berapa saja transaksi yang dilakukan oleh akun tersebut. Kolom yang kedua yaitu keterangan, berisikan mengenai keterangan transaksi apa saja yang terjadi dari akun tersebut. Nah, kolom ketiga yaitu ref, berisikan pada halaman berapa transaksi tersebut dicatat pada jurnal. Jika transaksi tersebut ada pada halaman 1 jurnal, maka dicatat sebagai J1. Jika pada halaman 2, maka dicatat sebagai J2, dan seterusnya. Kolom keempat yaitu debit, untuk mencatat jika transaksi akun tersebut pada jurnal tercatat sebagai transaksi debit. Nah, kolom kelima yaitu kredit, itu untuk mencatat jika transaksi akun tersebut pada jurnal tercatat sebagai kredit. Nah, dan kolom yang terakhir yaitu saldo, itu terdiri dari kolom debit dan kredit. Untuk melihat hasil dari pengurangan maupun penambahan dari kolom keempat dan kelima, itu letaknya di debit atau di kredit. Kita lihat pada kolom saldo. Adapun cara melakukan posting dari jurnal ke buku besar adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, pindahkan tanggal kejadian yang ada di dalam jurnal ke lajur tanggal pada buku besar yang bersangkutan. Yang kedua, pindahkan jumlah debit atau jumlah kredit yang ada dalam jurnal ke lajur debit atau lajur kredit pada buku besar yang bersangkutan. Jika menggunakan buku besar yang ada lajur saldonya, maka langsung dihitung saldonya. Kemudian yang ketiga, catat nomor kode akun ke dalam lajur referensi sebagai tanda jumlah jurnal telah dipindahkan ke buku besar. Nah, yang keempat, catat nomor halaman jurnal ke dalam lajur referensi buku besar setiap terjadi pemindah bukuan. Selanjutnya, untuk lebih jelas kita lihat contoh video berikut ini. Ya, langsung saja kita melakukan pencatatan dari jurnal umum ke buku besar. Nah, di sini sudah ada contoh dari buku besar yang dicatat dari jurnal umum yang sebelah sini. Nah, kita lihat dulu buku besar ini. Di bagian atas itu ada nama perusahaan, kemudian buku besar, kemudian di bawahnya periodenya. Nah, kemudian di bagian kiri atas itu ada nama akun, lalu di sebelah kanan atasnya itu ada nomor akun. Nah, untuk kolom-kolomnya itu yang pertama ada tanggal, kemudian ada keterangan, berisi keterangan tentang transaksi, kemudian selanjutnya ada ref. Nah, ini isinya dari halaman-halaman jurnal umum. Jadi jika halaman jurnal umum lebih dari 1, biasanya dicatat transaksi tersebut ada pada halaman berapa. Nah, kemudian ada keterangan debit dan kredit, itu untuk melihat transaksi tersebut berada di kolom debit atau di kolom kredit. Nah, ini saldo itu untuk melihat hasil dari jumlah atau hasil dari pengurangan antara debit dan kredit, itu letaknya di antara debit. Jadi hasil saldonya itu di debit atau di kredit, itu dilihat dari sini. Nah, langsung saja ini contohnya. Yang pertama itu ada tanggal 1 untuk transaksi kas itu ada. Nah, tanggal 1 ini ada kas itu di debit sebesar 20 juta. Nah, kita catat di sini kas di debit, keterangannya setoran modal. Nah, meskipun keterangannya setoran modal, ini kan untuk nama akun kas. Jadi, meskipun keterangannya modal itu tidak bertambah di kredit, bertambahnya itu di debit karena ini akun kas.
Jadi setelah kita catat di debit, kemudian saldonya kita pindahkan di debit juga. Nah, selanjutnya itu ada tanggal 2. Nah, tanggal 2 kita lihat, nah itu ada kas bertambah di debit karena dia melakukan pinjaman ke bank sebesar 15 juta. Nah, kita catat itu pinjaman bank sebesar 15 juta. Nah, jumlah saldo debit yang di sini tadi kita tambahkan dengan transaksi pada tanggal 2. Jadinya 20 tambah 15 juta itu 35 juta. Nah, kemudian pada tanggal 4 itu ada transaksi yang mengeluarkan kas. Nah, untuk pembelian peralatan, nah sebesar 1.500.000. Nah, berarti kasnya berkurang. Karena kasnya berkurang, kita catat di kolom kredit. Nah, setelah kita catat di kolom kredit, itu dari saldo debit ini kita kurangkan dengan saldo yang ada di kredit. Nah, jadi jumlahnya 33.500.000 setelah dikurangkan 1.500.000. Nah, ini kita catat di debit. Nah, misalkan ini dibeli peralatan senilai 40 juta, nah berarti kreditnya kan jadi lebih banyak. Nah, jadi misalnya di debit 30 juta, kemudian dia membeli peralatan misalnya sebesar 40 juta, berarti saldonya jadi minus 5 juta. Nah, karena minus berarti kita pindah, jadi lebih banyak di kredit, jadi 5 juta di kredit. Nah, itu misalnya transaksi di kredit itu lebih besar dari jumlah saldo di debit. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 8 itu kita menerima kas dari pendapatan jasa, yaitu pendapatan servis. Nah, kita catat di sini masuk ke debit. Senilai kas yang diterima yaitu 2.250.000. Kita tambahkan dari 33.500.000 menjadi 35.750.000. Nah, seterusnya pada tanggal 12 kita lihat lagi transaksi, yaitu ada beban sewa. Kita membayar beban sewa menggunakan uang kas, jadi sewa tempat usaha itu kita catat menjadi kredit. Nah, karena kasnya keluar, jadi kita catat di kredit, dikurang lagi dari 35 juta itu menjadi 34.750.000. Nah, selanjutnya kita cari lagi transaksi pada tanggal 17 misalnya. Nah, di sini dia membayar utang usaha itu sebesar 2 juta rupiah. Nah, karena dia membayar berarti kasnya berkurang. Karena kasnya berkurang, kita catat di kredit, kita kurang lagi dari saldo ini, dikurang 2 juta menjadi 32.750.000. Nah, selanjutnya kita lihat lagi pada tanggal 23 itu ada kas bertambah karena dari mendapatkan pembayaran dari piutang. Nah, kita catat penerimaan piutang sebesar 1.500.000. Kita tambahkan dengan saldo yang terakhir tadi, jadi 34.250.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 25, nah dia membayar beban listrik dan telepon menggunakan kas, berarti kasnya berkurang senilai 500.000, kita catat di kredit. Kemudian kita kurangkan saldo ini dengan saldo yang di kredit, jadinya 33.500.000. Seterusnya sama, beban gaji itu senilai 2.500.000, kita catat di kredit juga karena kasnya berkurang. Kita kurangkan lagi jadi 31.250.000. Nah, selanjutnya tanggal 29, nah dia melakukan penarikan pribadi atau prive itu senilai 1.250.000. Berarti kasnya kan berkurang, kita catat lagi di kolom kredit. Nah, senilai 1.250.000. Kita kurangkan lagi dari saldonya. Dari saldonya kita kurangkan ke yang di kredit ini jadinya 30 juta. Kemudian pada tanggal 30 kita lihat lagi ada beban perlengkapan. Nah, dia membayar bukan beban perlengkapan ya, salah lihat. Ini ada utang bank. Dia membayar utang bank itu senilai 1 juta, berarti kasnya berkurang. Nah, kita
kita catat di kolom kredit, kemudian dari kolom saldo yang ada di debit, dari kolom debit yang ada di saldo ini kita kurangkan lagi oleh cicilan utang bank tadi senilai 1 juta, jadinya 29 juta. Nah, begitu seterusnya dari akun-akun lain juga pengerjaannya sama. Kita catat, kita lihat di piutang, misalnya ada tanggal 8 dan 23. Nah, ini Bapak tulis terlebih dahulu agar memudahkan menjelaskan ya. Jadi menjelaskannya bisa lebih cepat, Bapak. Nah, di pendapatan piutang usaha itu dari tanggal 8 misalnya ada piutang usaha. Itu tanggal 8, tanggal 23 ada pembayaran piutang. Nah, begitu seterusnya sampai di bawah. Nah, cara pengerjaannya sama saja seperti yang kolom ini kas ini. Begitu. Dikerjakan sampai yang paling terakhir. Urutannya ya dari aset, itu kan kalian sudah tahu urutannya. Dari aset, liabilitas, ekuitas, dan segala macamnya itu diurutkan. Nah, sesuai nomornya ini dari nomor 1, yang 101, 102, 103, yang dari awalnya 1, kemudian ke awalannya nomor 2, kemudian yang awalannya nomor 3 dari nomor akun ini berurutan sampai ke yang paling akhir, beban listrik dan telepon. Nah, itu kita catat. Begitu cara-cara pencatatan di buku besar. Ya, tadi itu adalah video contoh pemindah bukuan dari jurnal umum ke buku besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai neraca saldo. Yang pertama yaitu pengertian neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance, kadang disebut juga neraca sisa atau neraca percobaan, adalah daftar saldo seluruh akun yang ada di dalam buku besar perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca saldo biasanya disiapkan pada akhir periode akuntansi. Angka-angka yang terdapat dalam neraca saldo diambil dari saldo-saldo yang ada dalam setiap akun buku besar. Yang kedua yaitu fungsi neraca saldo. Neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa jumlah debit dan kredit akun-akun dalam buku besar adalah sama. Jika jumlah debit dan kredit sudah sama, berarti dapat dipastikan bahwa proses penjurnalan dan posting sudah berjalan dengan benar. Karena jika terjadi kesalahan, maka akan mempengaruhi keseimbangan kolom debit dan kredit. Nah, bentuk neraca saldo. Untuk bentuk dari neraca saldo dapat kita lihat bentuknya seperti ini. Kolom nomor akun diisi dengan nomor kode akun secara berurutan mulai dari nomor kode akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Kolom nama akun diisi dengan nama akun sesuai dengan akun yang ada pada buku besar. Kolom debit diisi dengan jumlah saldo debit yang berasal dari buku besar, dan kolom kredit diisi dengan jumlah saldo kredit yang berasal dari buku besar. Selanjutnya mari kita lihat contoh video pengerjaan untuk proses pembuatan neraca saldo. Nah, selanjutnya yaitu untuk pencatatan ke neraca saldo. Nah, sebelumnya bentuk neraca saldo itu seperti ini. Jadi ada nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Sini ada keterangan bengkel motor, neraca saldo. Nah, untuk angka-angka ini, angka di debit atau di kredit itu didapatkan dari buku besar di bagian paling bawah. Nah, ini bagian paling bawah. Setelah melalui berbagai penjumlahan, nah kita pindahkan yang paling bawah ini, saldo paling bawahnya ke kolom neraca saldo. Nah, ini kas kan paling bawah 29 juta, berarti di sini kita catat 29 juta. Nah, kemudian sama seperti yang lain-lainnya caranya. Itu piutang usaha di sini jumlah akhirnya 6.250 kita catat. Nah, selanjutnya yaitu kolom perlengkapan. Itu kita ambil dari sini. Nah, jumlah akhirnya 500.000 berarti kita catat. Karena di debit berarti kita catat di debit 500.000. Nah, begitu seterusnya untuk peralatan 12.500. Nah, selanjutnya utang usaha itu jumlah akhirnya 1.500.000. Letaknya di kredit. Nah, kita catat di kredit berarti.
Oke, selanjutnya utang bank. Utang bank di sini saldo akhirnya 14 juta. Kita catat 14 juta. Nah, selanjutnya modal sabar. Nah, sini kita cari kolom modal sabar. Nah, sini ini 30 juta lah. Nah, 30 juta modal sabar. Nah, selanjutnya akun prive. Nah, prive ini di debit ya, sejumlah 1.250. Ini perlu diperhatikan antara debit dan kreditnya ya. Karena di bagian bawah ini harus dijumlah dan harus balance biasanya. Sejumlah tadi 1.250. Selanjutnya pendapatan jasa kita cari sejumlah 10 juta. Kita catat di sini. Beban gaji kita cari lagi di sini 2.500.000. Kita catat. Selanjutnya beban perlengkapan. Beban perlengkapan itu 2 juta, kita catat di debit. Selanjutnya beban sewa kita lihat lagi. Di sini nah 1 juta. 1 juta. Nah, kemudian yang terakhir ada beban listrik dan telepon. Tadi kan jumlahnya yaitu 500.000 di debit. Kita catat di debit 500.000. Nah, di bagian saldo ini kita jumlahkan. Dari atas ini sampai bawah. Nah, itu jumlahnya 55.500.000. Kita lihat apakah yang sebelahnya sama. Nah, jumlahnya sama. Jadi ini sudah benar pembuatan neraca saldonya. Nah, itu untuk pembuatan neraca saldo. Begitu cara-caranya. Nah, itu saja untuk materi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai cara pemostingan ke buku besar dan penyusunan neraca saldo. Semoga ilmunya dapat bermanfaat di kemudian hari. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.